Yesaya 43 ayat yang keempat-A. Begini bunyi firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa dalam Tuhan itu, saudara, kita harus menghargai waktu. Hargai waktu. Ya. Dalam Tuhan juga harus jalani hidup ini dengan rasa syukur dan bahagia. Kemudian nikmati setiap saat, ya, yang dilalui. Jangan menyimpan kebencian, dendam, dan kepahitan. Kemudian yang terakhir, tetaplah menjadi, bukan tetap baik, tapi menjadi baik sampai akhir hidupmu. Nah, poin-poin ini akan saya terangkan dengan beberapa gambar yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup manusia di muka bumi ini, saudara. Manusia hidup di muka bumi, ya. Ada satu kisah, saudara, di mana pada waktu itu manusia ini, ya, sukacita karena dia berhasil. Dia punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, punya kekayaan, punya semua yang dimilikinya, itu semuanya oke, semua oke, ya. Kemudian pada waktu dia enak-enak senang, saudara, dia sukacita, mungkin dia lagi pulang dari pesta, pulang dari apapun, mungkin dia naik mobil dan sedang berjalan menuju ke rumahnya. Kemudian di depan dia datanglah Tuhan Yesus, saudara. Kemudian orang ini karena anak Tuhan, jadi dia menteleng gini ngeliatin, oh ini Tuhan Yesusku, ya. Dan dilihatnya tangan kanannya membawa sebuah koper, saudara. Kemudian ini anak Tuhan ini menyambut Tuhan, ya, seperti Petrus, seperti Yudas, seperti murid-murid, seperti kita pun, saudara, kalau ketemu Tuhan Yesus pasti menyapa, ya. Anak ini atau orang ini menyapanya, hai Tuhan, ya. Tuhan kok ada di sini, katanya, ya. Sedang membawa apa itu, katanya. Tuhan hanya tenang. Dia sambil menjinjing koper, ya, maaf pinjam dulu. Dan dia berkata dengan wajah yang sedih, ini milikmu, katanya. Hah? Kok milikku ada di tempat itu? Hah? Dalam hatinya dia kan bingung. Pada waktu dia dalam kondisi bingung, kenapa kok milik itu ada di tempatnya Tuhan, ya? Dan pada waktu itu dia mulai berpikir, ya saudara, yang di dalam itu dia mulai, ini anggap aja tas, saudara. Dia bilang, ini tanda tanya ini manusianya, dan ini adalah Tuhan yang bicara. Jadi dia berkata, ah itu baju Tuhan, itu uang, itu perhiasan. Tuhan menjawab dengan sedih, itu milik dunia, anakku. Oh,
Jadi aku kerja ya pagi siang malam untuk emas, untuk apa tuh. Itu milik dunia ya. Artinya apa milik dunia? Apa aku tidak boleh kerja? Enggak. Kamu harus bekerja giat untuk masuk dalam masa depan. Tetapi itu milik dunia, sama dengan fana. Jadi tidak kekal, lek mati tidak dibawa ke surga. Loh Tuhan, kenapa? Kok dihadapkan dengan koper ini? Apa maksudnya? Tuhan bilang apa? Sudah waktunya kamu ikut aku. Alias apa? Alias apa? Apa? Bukan. Sudah waktunya kamu meninggalkan dunia. Alias apa? Meninggal kan? Harus meninggalkan dunia. Makanya pada waktu Tuhan bilang ini kopermu, dia mikirnya itu baju, itu uang, itu perhiasan. Dia bilang itu milik dunia. Jadi kamu tidak punya apa-apa. Ketika kamu ambil nyawamu, ya, kamu tidak punya apa-apa. Kemudian orang ini berpikir lagi, oh, aku tahu di dalam koper itu pasti ada ingatan, kenanganku, memoriku, aku pacaran, aku begini, aku ini, aku sampai belajar, aku. Tuhan menjawabnya, itu milik waktu. Jadi kamu tidak punya hak untuk pada waktu kamu mau ambil, kamu membawa kenangan. Itu waktu yang punya. Oh, dia garuk-garuk. Dia mulai berpikir lagi, oh, aku punya bakat Tuhan. Aku kecil itu, aku punya bakat. Aku tuh rajin bekerja. Aku jadi orang sukses. Dan dia berkata kesuksesan. Tuhan tambah sedih, saudara. Dia berkata, itu anugerah yang kuberikan padamu. Tapi anugerah itu tidak akan membawa kamu bersama kamu untuk naik ke surga bersama aku. Naik bersama aku memanggil kamu. Oh, dia bingung, saudara. Pikir lagi, oh ya, aku tahu, yes, katanya, aku punya anak, aku punya istri. Dia bilang, aku punya keluarga, aku punya cucu, aku punya Austin, kasarannya gitu ya. Aku punya cucu, aku cinta, aku punya. Tuhan tambah sedih, saudara. Dia bilang, itu milik hatimu. Dan ketika kamu mati, meninggal, kamu tidak membawa anak, istri, cucumu. Itu hatimu yang cinta sama mereka, gak apa-apa. Tapi ketika kamu meninggal, kamu gak bisa membawa mereka. Oh, ya. Terus akhirnya dia bilang, oh, ya sudah, tubuhku aja. Aku mencintai engkau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aku tuh ke gereja, aku itu memberikan ke panti asuhan. Aku pokoknya semua ini, orang susah tak tolong, orang kebingungan tak beri penghiburan, tak kuat, banyak jiwa yang tak selamat. No, mereka lewat aku menjadi orang kaya, aku jadi sukses, aku berikan semua harta, aku gak sombong, gak apa. Tuhan tambah sedih, saudara. Ingat, ketika tubuhmu memberi ke panti asuhan, ketika tubuhmu itu memenangkan orang itu untuk masuk dalam kebenaran, tubuhmu itu fana. Ketika kamu mati, tubuhmu tidak tak bawa masuk jadi debu dan tanah. Loh, iya ya, katanya. Kemudian akhirnya, saudara, dia jawab, oh, begitu eling, oh, rohku, jiwaku, maaf bukan roh, jiwaku, oh, jiwaku Tuhan, jiwaku tak serama sama engkau. Tuhan menjawab, jiwa itu milik Tuhan, milik Bapakku di surga. Jadi kamu tidak punya hak, jiwa ikut aku. Sesuai dengan perilakumu sehari-hari, bagaimana keadaan rohmu, maka jiwamu itu kebawa di situ. Oh, jadi aku tidak punya hak apa-apa. Berarti ya apa? Tuhan tidak banyak omong. Diambil kopernya, dikasihkan ke orang itu. Ambillah ini dan ikutlah aku. Wah, orang dia langsung megang, dirangkul, dirapat. Oh, ini hartaku yang paling berharga. Oh, ini pelunya dicuntung, Tuhan kasihkan ke aku. Oh, alangkah bahagianya aku dapat semua ini. Tuhan sudah tahu, aku tahu Tuhan memang tidak tak bawa, tapi ini tak bawa Tuhan, karena ini satu-satunya yang aku punya. Tuhan tambah sedih, saudara. Saking senangnya
dibuka kopernya, saudara. Begitu dibuka, saudara, loh, kok kosong Tuhan? Mana semua itu? Ya protes sama Tuhan. Loh, aku ini kan mau mati, mau ikut engkau meninggal. Kenapa kok kosong bawaanku? Apa bekalku ini? Apa Tuhan? Ya apa aku ini Tuhan? Nah, barulah Tuhan berkata, apa yang menjadi milikku Tuhan? Itu pertanyaan yang besar yang diberikan pada Tuhan. Apa milikku? Semuanya kok tidak ada. Milikku mana selama aku di dunia itu? Tuhan hanya memandang orang itu sampai tembus ke tulang sumsumnya, dan dia berkata, milik kita, milikmu itu yang berharga adalah waktumu masih bernafas di dunia. Saya tahu artinya. Ketika saudara sekarang ini, itu kan dia nafas, itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi selagi kamu punya nafas itu, hendaknya kamu betul-betul mengabdi pada Tuhan supaya tidak sia-sia seperti orang ini. Jadi kita sadar, saudara, bahwa hidup kita ini di hadapan Allah itu sangat berharga. Tapi seringkali kita mengabaikan harga. Tuhan itu menghargai roh jiwa kita sampai ke tubuh pun, tetapi kita tidak pernah menghargai Tuhan. Kebenaran Tuhan itu tersingkap semua. Jalan hidup manusia itu akan tersingkap semua. Kenapa? Karena hidup kita ini berharga di hadapan Allah. Dan kita sadar, saudara, waktu itu, waktu saat kita hidup, itulah yang berharga. Mari kita minta sama Tuhan. Inilah bukan ilustrasi, tapi ini hidup sesungguhnya. Seandainya hari ini, malam ini Tuhan ambil kamu, apa yang, apakah kita sama dengan orang ini tadi? Apa yang kita punya, itu yang dibawa kemana-mana. Mungkin saya punya dunia roh, saya bawa kemana-mana. Aku kan tahu roh Tuhan, berarti aku mati aku tahu. Dan kenapa? Itu hanya titipan semua. Dan kita sadar bahwa hidup kita ini sangat singkat. Dan kita tahu bahwa hidup yang berharga ini yang dimau oleh Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan orang ini berkata, Tuhan, terus kalau waktu aku bernafas itu, aku harus menghargai waktu itu. Terus apa yang aku lakukan? Tuhan memberikan nasihat ini, saudara. Hargai waktu. Hari ini sudah umur berapa? Oh, saya 8 tahun. Kamu umur berapa? Umur berapa? 7 tahun. Nah, hidupnya berharga dari bayi sampai 7 tahun, ya. Harusnya kamu berterima kasih pada Tuhan. Ya, karena Tuhan masih memberi nafasnya. Ibu umur berapa, Bu? 78 tahun. Puji Tuhan. Ibu dari bayi, dari kandungan mama ya, sampai ibu 70 tahun, 78 tahun ya. Tuhan pelihara. Ya, itulah satu anugerah yang besar. Jadi saudara, jangan pernah kita menganggap remeh hidup kita. Umurmu berapa? 23. Dari bayi sampai 23 Tuhan menghargai hidup saudara. Sekarang apa yang kamu punya? Apakah saudara mau seperti laki-laki ini atau orang ini yang ketika dipanggil namanya dia hanya memiliki sebuah koper yang kosong? Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita, karena umur itu berharga. Nafas bukan umur, nafas kita ini, selagi kita punya waktu untuk Tuhan, lakukan supaya betul-betul itu nyata di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Ingat, jalan hidup kita nggak tahu hari esok dan lusa. Ketika saya didelay, saudara, dari Jakarta itu mulai dari jam 2 didelay sampai 6 kali, saudara. Saya ditunjukin ada pesawat batik tabrakan itu, saya sadar kalau saya marah-marah bisa. Bayangkan mulai dari, tapi begitu pesawat itu tabrakan, hidup itu nggak ada artinya. Coba kalau saya salah satu dari penumpang itu saya di situ, ya apa, saudara? Makanya kalau ada kejadian apa-apa, kita harus sadar kita tidak bawa apa-apa. Yang
yang kita punya adalah yang di hadapan Tuhan berharga itu hanya nafasmu. Lolek itu aku tak enak-enakan Bu, aku tak malas-malasan. Celakalah orang yang memiliki roh malas, karena iblis menguasai hidupmu. Jadi orang yang suka hitung-hitungan di Tuhan. Lolek gitu aku tak santai-santai, tidak ada order ya ada, tidak wis enak-enakan aja buat apa? Inilah Tuhan berkati. Tuhan tidak suka jadi orang suang-suang itu, setengah kerja setengah enggak. Tidak boleh. Kalau kamu terjun masuk nyebrang kali, basah-basah sekali, itu yang terbaik. Amin. Jadi kita sadar bahwa kita ini hidup, saudara. Tuhan kasih waktu supaya dalam perjalanan kita itu ada waktu yang indah bersama Tuhan. Tapi apa yang kita dapat? Aduh Tuhan, kok jauh ya antara jarak Jombang dan jaraknya di Surabaya. Kapan Bu Titik pindah ke Laguna? Apakah kita tidak bisa belajar untuk mengucap syukur? Syukur aku ada kesempatan memuliakan Tuhan di Jombang bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan Bu Titi, bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kita sadar bahwa langkah kita ke depan ini apa, saudara? Karena tahun 2017, saudara, persoalan kita ini bukan makin enak, tapi kita berjuang mati-matian untuk masuk dalam sebuah kebenaran yang namanya hidup mengiring Tuhan. Dan orang yang mengiring Tuhan bukan jadi hamba Tuhan, semua jadi pendeta, semua sendiri bayi, saudara. Ya kan? Mari kita menyadari bahwa semua yang ada di muka bumi ini, kalau kita serahkan pada Tuhan, sekalipun kita bukan pendeta, kita bisa menang dari hidup kita. Itu berarti saudara sudah dipakai Tuhan dengan orang-orang di sekitar saudara. Saudara tidak perlu pamer, aku gini, orang tuh melihat, wah hebat, aku pengen kayak kamu, ketawa aja terus, jatuh, jangan ketawa, adalah di ini, karena suka cinta. Dulu gini, atau berdua muka, ya, kenapa? Asal gini, berdosa sudah kalau kita itu menipu Tuhan. Mata Tuhan itu melihat hidup kita ini dihargai oleh Tuhan. Supaya kita sadar bahwa waktu itu mari kita hargai. Kemudian yang kedua, jangan hidup dengan rasa syukur dan bahagia. Ya apa Bu? Wong aku mules Medan, ngerasa no anakku sekolah di luar negeri oleh orang luar negeri gak mau pulang. Allah minta sama saya. Oh ya. Coba bayangkan Bu Didi, apakah aku mati ngadeg? Tidak gitu. Saya diam aja. Ya. Terus maunya apa? Suruh dia pulang. Loh, aku hakim, malaikat. Ayo pulang. Saya jadi malaikat, tak suruh terbang, tak bawa arah itu anaknya. Berdoa ya Bu. Coba Bu, doa berapa kali Bu? Saya sudah puasa 40 hari, hasilnya tidak ada. Karena saudara menuntut seperti orang itu tadi, maunya jadi baik. Pikiran saudara kalau sudah puasa, sudah melakukan semua baik, Senin Selasa Rabu Kamis cuma 1 minggu, tidak ada masalah. Tidak, saudara. Justru dalam keadaan posisi saudara tidak enak semua, saudara mengandalkan Tuhan, dan saya yakin Tuhan yang bekerja di atas hidup saudara. Amin. Jadi jangan lupa, mata Tuhan tidak yang tinggal diam atau tertidur pules. Tidak apa-apa lah, titik-titik, biarkan dia pacaran, tidur. Waktunya Tuhan itu bukan waktu kita, karena hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tapi Bu, ya apa Bu? Aku bisa mengikuti Ibu sudah berapa kali katanya lupa saya sampai 12 kali apa? 18 kali pelepasan, tak hitung-hitung lebih dari 18 kali. Kok macet ya Bu, berkati. Sudah orang tadi menuntut, bilang sama Tuhan, tak serang semua. Hidupku ini sudah gak bisa apa-apa, betul enggak? Karena aku sudah kecepet gak bisa apa-apa. Ambaan Senin Kemis gak bisa mati sekarang. Itu logika. Tapi
Tuhan berkata apa? Hidupmu itu berharga. Waktunya tiba buah itu matang, pasti akan terjadi kuasaku di atas hidupmu. Dan mujizat itu menjadi bagian. Tapi kapan ya Bu? Saya sudah tidak kuat Bu. Ini belum dicambuk sudah. Sudah baru digini, no, aku tidak bisa Bu. Bu Titi saya gak mandi. Cuma betokanin Bu Titi. Ngerti? Aku seneng menteleng-teleng. Gak oleh ngantuk, jadi menteleng-menteleng sampai tak peliliin. Bahasa roh sampai nangis pulang. Jelek, kena apa-apa nih. Tuhan menangis karena kita tidak setia. Karena saudara melihat saya. Kalau saudara melihat Tuhan, apapun yang terjadi, mungkin sudah dipenggal kepalanya, mungkin sudah dijejek sama mertua saudara, mungkin saudara dihina oleh siapapun, sudah tetap tersenyum. Terima kasih Tuhan. Dengan cucuran air sudah ditendang tawa. Terima kasih Tuhan. Tidak mungkin gini saudara. Nangis enggak? Nangis. Ya enggak? Kuatir rasanya mengapa, betul enggak? Tapi ditahan. Karena aku mau. Hidupku berharga di hadapan itu, aku mau. Tuhan melihat aku. Setiap cucuran air mataku ini Tuhan tahu. Tapi kapan Bu? Besok lagi dibel. Kapan Bu? Besok lagi dibel. Kapan Bu? Sampai ke ngeros saya. Kapan? Akhirnya saya ngomong ke Tuhan, saya protes. Orang ini kok bilang kapan? Bukan ada lagu kapan, bukan itu saudara. Itulah dunia. Tapi yang Tuhan mau kapan. Tuhan cuma bilang apa? Saudara tahu? Bukan ilok orang itu. Enggak. Sabar hambaku. Ya. Baru bilang sabar. Tung. Kapan Bu Titi? Aku udah kuat. Mateng wis kapan meneh Bu? Tuhan, kapan? Gitu ada apa? Sabar hambaku. Aduh, sabar meneh. Ada orang bilang, ya Tuhan tidak merasa nih, dibilang kapan-kapan. Tuhan cuma lihat di atas aku nangis gitu toh. Nggak boleh sih. Tak berdoa Tuhan, kenapa Tuhan? Dibuka sama Tuhan. Karena orang ini dulu masih kecil, dia itu kurang ajar sama orang tuanya. Tahu saja, orang tuanya mau dibunuh. Itu kita doa sampai siang malam dijawab dulu. Itu satu. Kedua, orang ini suka menggugurkan anak. Jadi dia hubungan, saking dia takut, dia cepat kawin. Tapi di tengah jalan perceraian terjadi. Laknat masuk di dalam orang ini, sehingga hidupnya tidak karu-karuan. Sudah. Yang ketiga, mengapa saya hitung ketiga? Karena kita punya tubuh roh jiwa. Kalau melanggar satu tubuh, melanggar dua roh, melanggar ketiga itu jiwa. Wis angel sudah sukar. Seumur hidup itu ada kutuk di atas kepala kita. Yang ketiga sudah, ketika dia bekerja, dia bilang melayani Tuhan, uangnya dipakai sudah. Hancur lebur. Hanya dia jadi pekerja, hancur lebur. Hanya dia jadi tukang bangun, hancur lebur. Sampai kakinya itu patah. Letang-letang di rumah sakit, datang terus dikeluarkan dari rumah sakit. Jadi orang nggak punya. Di pinggir jalan dekat Sepur. Tahu Sepur? Kereta api tuh. Kalau jalan tanahnya bergoyang-goyang. Halo? Tanahnya bergoyang-goyang. Ketika dia gini-gini, dia sadar hidup ini berharga ya. Coba dulu aku nurut sama Tuhan, aku tidak seperti itu. Aku banyak kutuk. Dia angkat tangannya. Tuhan itu pengasih adanya. Waktunya Tuhan bukan dipanggil orang ini, tapi diselamatkan. Lalu dia angkat tangan. Kereta api dulu nyelonong dari dia, saudara. Buka semua. Hanya dia di situ tidak mati.
Begitu dia tahu ada orang melihat, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung total dioperasi, sembuh sekarang. Dia jadi orang yang sukses, tidak jadi yang gagal. Karena bukan panggilan. Jadi jangan pernah main-main. Panggilan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Kalau saudara terpanggil, lakukan. Kalau saudara tidak, jangan pernah main-main. Karena si A, karena si B, karena si C. Ada satu kejadian, kaum muda, anaknya itu tahu ya, main kartu, main game, pokoknya semua Surabaya ini, wes tau sudah rojo nih sudah. Satu ketika ketemu sama saya, dari atas sampai bawah saya dilihatin, ini kok model pendeta ya tuh ya, gak perlu apa nurut, cipir. Saya bilang, oh belum tahu ya kamu, enggak, ngapain tuh? Saya justru, aduh nggak percaya, sudah. Begitu dia duduk papai sudah di ruang ICU, aku pengen anakku ketemu sama begitu. Lihat jatuh aku mati nggak apa-apa. Karena itu terus diomongin, anaknya sumpah ketemu sama saya, mencibir, kakinya begini. Ya, anak muda saya kan gitu, ambil goyang-goyang. Kalau saya mau dikutuk, oh kurang ajar, saya tak mau. Saya dia, ya enggak lihat di kakinya, tak biar noai. Mau ada perlu apa? Ini ngomong bong tuwek dalam hati saya. Lek mengguk tenanan ya opo, lek logika tuh tak gitu no bisa. Ini saya diam ya. Saya enggak melok-melok. Gitu enggak. Lah mane sok jojoran sudah diam ya. Tak lihat dari atas ke bawah. Enggak benci, tak biasa. Enggak boleh benci kok. Ya sih bilang enggak boleh benci. Ya, suruh kesenyum-senyum. Cuma ketawa tak saya. Begini Bu, suaranya di dalam ngebas, slow, karuan ya, keroncongan, semacam-macam, karuan. Ngomong sama saya, baru mencotot saya. Saya kok jadi lupa ya menghadapi itu. Dan kalau saya mau, nah kamu kok ada ngilok aku? Lu kok tahu? Nah itu lah lucu saudara. Saya nggak mau, saya dimai. Kok bingung ya saya, kalau ke kepala dijambak-jambak rambutnya, dia kok gak pas. Orang semua melihat, dari ada kilapo, domba putih di PE katanya. Padahal saya tak ngomong apa-apa, saya cuma berserah be Tuhan kok. Kalau kita berserah be Tuhan, siapa yang bela? Halo? Tuhan yang bela, malaikat yang melidik itu. Itu, apalagi kalau malaikat bergerak di depan nikah, wah, saya melorot-melorot saudara, melek-melek. Kenapa? Dia berkuasa atas roh kita. Jadi pada waktu menghadap, coba dilihatin gini sama malaikatnya, bingung kabel ngawur gitu gitu. Jadi mama, saya sudah makan, saya kan tidak perlu terbuka karena ini kan sharing. Saya sudah makan, tadi mau ngomong gini, saya sudah makan, saya makan rawon, mau apa Bu? Aku suka rawon, kesaran gitu, bingung. Saya itu umurnya 21. Terus saya itu sekolah, di mana ya sekolah saya? Kakak aja, baru ngomong sekolah, saya itu paling suka itu tidur. Jadi kecil kan dia keluar semua, kayak dicuci. Hanya dia tertunduk, langsung dia menangis tiba-tiba. Ya, saya kan kebingungan, ini kok anak mama ini, karena dipikir aku apa-apa mbak De, mama bingung, anakku kok nangis, anakku kok nangis saking sayangin. Begitu mama jatuh, sering gitu sih. Nah, ojo nangis nak, ojo nangis. Pergi sana. Wih itu sih. Wah, hari mulai keluar. Tanduk keluar. Ada ekor pakau. Itu dunia roh. Roh sinai masuk. Iya nah, kayak gitu. Mama sih ketakutan. Ada mama takut sama anak. Setelah itu dia bilang, Bu,
maaf tuh, sorry loh Bu, permisi loh Bu, tadi itu saya emosi. Saya bilang biarin aja. Ya toh, memang dia jiwa muda, tapi saya nggak bisa nasihati karena masih angkuh tadi. Saya diam aja. Kenapa yang kamu mau ngomong? Gini Bu, saya ini Bu, hidup ini enaknya apa? Nah kenapa? Saya itu ditekan Bu, dari pihak orang tua, saya itu suruh kerja. Dari pihak ini apa teman-teman saya itu disuruh sekolah. Terus dari pihak orang yang saya percaya, ya alias pacar itu, saya suruh kawin cepat. Sing mana Bu? Aki ngomong, aku tak ngelakokno. Loh tadi kan gak percaya. Kalau saya mau, saya bilang, saya gak bilang, kok bukan kan berdoa, puasa. Hah? Apa? Puasa. Aku baru tahu ini loh Bu, namanya puasa. Loh, kamu gak pernah puasa, katanya kamu pelayan Tuhan. Kalau saya dibilang puasa ya, cuma puasa ya, angkat tangan gitu aja. Lu maka Tuhan tahu loh, kalau kamu berdosa, ya kalau kamu bohong. Karena apa? Hidupnya nggak merasakan syukur dan bahagia dan nggak kekurangan apapun. Sedang papanya di ruang ICU gara-gara itu dia harus. Saya bilang, Tuhan nggak suka kamu terpaksa. Hari ini kamu pulang minta maaf sama papamu. Dia berdiri langsung, lu kenapa? Nggak tahu, Tuhan suruh gitu. Dan kamu minta maaf sama mamamu. Hah? Kok aneh ya Bu yo? Itulah zaman dhisik Siti Nurbaya itu Bu. Sekarang gak perlu Bu maaf-maafan. Ayo, kamu sudah. Oh karena emosi dia datangnya mama. Ma, sorry ya Ma ya. Dia malah gerak ini. Aku sudah minta maaf Ma ya, sorry ya. Loh mamanya di sorry. Ya nak, ya nak, ya nak, gak apa-apa nak, mama maafin nak. Aduh, ya mati kalau mau bisa malaikatnya napu bisa kan. Saya malaikatnya tidak boleh napu itu Tuhan. Akhirnya dia datang lagi. Sudah saya minta maaf sama mamaku. Tidak cara itu. Loh, terus bagaimana maunya Tuhan? Bukan maunya Tuhan, itu harus tulus. Kamu menjalani hidup itu dengan kebahagiaan, kamu harus bersyukur karena kamu tidak kekurangan apa-apa. Di luar sana ada orang yang tidak punya rumah dan tidak punya papa mama. Dia kekurangan hidupnya dan dia punya nenek sudah masuk ruang ICU. Ayo tak tunjukin kamu. Enggak Bu, kok saya jadi sengsara nanti. Ya udah nanti kamu puasa ya, besok doa sama aku. Benar sudah puasa dia. Telepon. Ini suara apa? Siapa kamu? Aku pemuda kemarin. Lupa semana. Akhirnya saya baru ingat kalau dia bilang, yang bentak-bentak mama itu baru ingat. Oh iya. Ya kita doa. Begitu doa, dibongkar semua. Kamu tuh harus bersyukur. Ya. Waktu yang diberikan Tuhan itu sekarang ini. Ini saat terakhir. Kamu dengar atau tidak dengar? Kamu harus perhatikan waktumu singkat. Dia ketawa. Ya. Udah balik ke luar negeri. Gak lama, 2 hari kemudian, saudara, tiba-tiba dia jatuh. Begitu jatuh, dia gak sadar. Di luar negeri dibalik ke Indonesia. Karena anak ini mengalami apa gitu, saya lupa. Memorinya yang lama keluar semua, jadi kayak anak cilik, kayak anak kecil. Jadi kan gagah, omongannya enak. Kan kayak anak kecil kita atas dulu, ada balonku, ada 5. Ya apa sudah gitu tuh. Saya kaget tuh, kok cepet tuh. Oh, mama yang nangis, papa yang gak tahu. Akhirnya, nih, karena dia menikmati yang gak pas, dia tidak lalui dengan bagus karena iblis ambil alih. Kan saya bilang ini sudah terakhir loh ya. Kok Bu Titi bisa tahu? Tuhan berpesan dalam bahasa roh, kamu puasa, besok puasa gitu terus. Enggak, aku nggak bisa besok puasa gitu lagi. Ini terakhir, besok lagi tidak mau nurut. Akhirnya terjadilah seperti itu.
Kemudian mamanya saudara, setiap menit, setiap jam, setiap detik, pun terus saudara. Jadi saya merasa terganggu karena dia sudah tidak ada harapan. Saya tahu, saya berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan? Datangi anak itu dan bisi. Waduh, ya aku suruh bisi ya gak bisa Tuhan, gak apa-apa. Dia sudah koma, rohnya itu sudah keluar masuk. Ya wis, datangi ke rumah sakit. Maaf ya Ci, saya boleh bisi anak tadi. Silakan, buat apa lah boleh pokok sembuh katanya kan. Saya itu sama Tuhan disuruh bisi ini, disuruh dalam doa dalam roh, karena rohnya keluar masuk. Jangan Bu, mending aku yang mati Bu. Itulah seorang ibu. Saya nggak kaget kalau ada suatu perkara ibu rela mati dipotong umurnya atau rela mati penggantinya anak. Itu seorang ibu. Saya nggak kaget. Dan saya bilang, saya nggak kaget enggak. Bu sabar ya, Cik sabar ya. Aku nggak mau pegang terus sama Evra. Dan saya kan nggak bisa tenang. Sudah Bu, ibu mau doa ya. Kalau mau doa di samping kanan saya tak sebelah kiri. Ya, nggak beri ganggu ya, karena kita masuk dunia roh. Kasihan engkau, gini aja. Sekarang ibu ke bapak, jaga bapak, karena Roy tahu anaknya keluar masuk. Dia pun mau rela untuk mati untuk anaknya. Jadi kok rebutan sudah, nyawa itu kok rebutan. Akhirnya saya tuntun ini mamanya ya, saya taruh, saya berdoa berdua suami istri. Saya bilang dalam bahasa roh malaikatnya, kamu jangan khawatir anakku, aku akan menduduk perkarakan anakmu. Sekarang kamu tenanglah dan kamu jangan kemana-mana di sini ya. Ya itu rohnya. Hanya berdua. Saya terus cepat lari-lari karena waktu itu ada waktunya jam tadi menunjukkan waktu kematian, waktunya tiba. Jadi saya langsung dekat cepat-cepat ke anak muda ini dan saya bilang kita masuk doa roh, bahasa roh, dibuka semuanya. Apakah kamu siap hari ini kamu ikut aku? Oh dia jatuh tersebut digedung-gedung, ini digedung-gedung ke bawah. Dia bilang apa? Saya tahu. Beri aku waktu. Aku mau semua kejelekanku, aku mau membalas kebaikan menjadi kebaikan. Aku tidak mau kayak gini. Aku sedang tahu hidup itu berharga. Tuhan itu baik ya. Dengan seiringnya waktu dia pasti ngomong di Bapak, bisa nggak? Karena yang membeli hidup itu Allah, bukan aku kan. Bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendoakan kita di taman Getsemani hati kita. Tapi yang punya hak nyawa itu adalah Bapa di surga. Komunikasi pasti. Ya apa? Karena Bapak melihat buku kehidupan dia dibuka. Oh ya, masih ada waktu sedikit. Nah, oke. Langsung turun malaikatnya dan dia tumpang. Bangkitlah kamu, hiduplah. Maka rohnya masuk selah. Terus mulai bergerak cepat. Tadinya hilang lagi. Saya pakai alat bantu ya. Begitu masuk itu jalannya normal. Terus akhirnya terus injeksi dia atau injeksi apa? Hanya udah besoknya lagi ada siuman. Nah setelah dia bangun, masuk bisa sembuh, semuanya berubah, saudara. Anaknya jadi baik, juga perasa, karena dia tahu bahwa hidup ini berharga. Dia tak berkenan di hadapannya. Dan pada waktu itu dia sedang senja, dia mendengarkan lagu hidupmu berharga, saudara. Kemudian Tuhan tunjuki saudara suatu pengertian. Di sini katakan hidupmu berharga bagi Allah. Dia tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Dia nangis.
Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah rela segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu amatlah berharga. Kemudian dia tunjukkan di sudut sana, lihat itu ya, dia lihat di ujung sana ada burung yang sedang bertengkar, dia terbang di atas kepalanya. Begitu terbang, karena tengkar ya, burungnya jatuh. Tapi patah itu, patah. Nah, nyanyian ini masuk, saudara. Bulu yang terkulai tak akan dipatahkan. Kayak kalau sudah gini nih, kalau ini kan pedot ya, saudara. Kalau dalam dunia, tapi kalau di dalam Tuhan, hidupmu hancur kayak ini, patah, tak ada harapan. Tuhan satukan kembali. Tuhan pulihkan. Itu hidup dia. Dan dia dikatakan di sini lagi, saudara, sumbu yang telah pudar tak akan dipadamkan. Saudara tahu sumbu? Nih, kalau kita perhatikan ini, saudara, ya, mengapa sih Tuhan kok kasih sumbu, kok bukan apa? Karena dia tahu hidup manusia ini seperti lilin ini, punya sumbu yang harusnya punya api kemuliaan dari surga yang selalu menyala. Tapi karena kita suam-suam kuku, jadi ininya bergoyang, lama-lama kecil, dan padam. Nah, kalau sudah padam, siapa yang datang? Halo? Siapa yang datang? Iblis tidak memberikan hidup untuk menyala, tapi dia putuskan. Terus habis tuntas sudah, tidak bisa tumbuh. Hancur sudah, tidak bisa tumbuh, saudara. Tidak bisa ada kemuliaan Tuhan karena sumbunya sudah mati, yang sudah dipatahkan. Dan yang dikatakan di sini, saudara, sumbu yang telah pudar tak akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Luar biasa ajaib Tuhan. Amin. Jadi inilah waktu yang tepat, saudara, supaya saudara beri waktumu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan main-main. Ini firman yang hidup untuk saudara. Aku tahu tuh nyanyian. Loh, semua tahu, seluruh dunia tahu. Tapi kalau saya tidak menghargai hidup saudara, apa yang saudara lakukan dalam dunia, sia-sialah kamu. Dan kamu tidak akan bertemu dengan Tuhan bertatap muka. Ada satu kisah nyanyian, saudara. Bisa perhatikan baik-baik. Kemudian kita masuk jam doa pembahasan. Kita lihat nyanyian ini. Dan lihatlah, saudara, baik demi baiknya hidupmu itu berharga di hadapan Allah. Perhatikan baik-baik ujian ini. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, jangan ada kebencian, ya saudara. Bagi Allah, ya, karena kita tuh dihargai. Tidak ada yang cacat. Ketika kita hadapi, tidak ada yang berkenan, semuanya berkenan. Kenapa? Karena dia ciptakan surga banyak. Maka itu tetaplah menjadi baik sampai akhir hidup kita. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Mari kita sadar, saudara, hanya Dia yang bisa berikan kasihnya. Benar, kita buka hati kita, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Karena dosa kita, Dia rela hidup kita diangkat lebih lagi. Karena hidup kita berharga di hadapan Allah. Ya, dan saya terangkan, bulu yang sudah patah dan berdarah malam ini, bukan hari esok, bukan nanti sampai kejadian, sekarang ini minta sama Tuhan, karena Dia berharga di hadapan Allah. Karena kita berharga. Dan mari kita akan bagi berdiri. Mari kita buka hati kita. Nyanyian ini
menggerakkan kita. Siapakah kita ini yang sebenarnya? Kita akan melihat betapa bahagianya Tuhan ketika roh jiwa kita dipegang erat-erat, saudara. Betapa indahnya pemandangan ini. Dia ingin roh jiwa kita dipeluknya seperti ini, bersinar, bercahaya. Mari kita sadar bahwa kita ini milik Dia dan Dia milik kita. Jangan pernah kita main-main. Hidup kita itu berharga. Semua di dunia ini, kejayaan, keluarga, semuanya milik kita. Tapi kita ini, hidup kita ini berharga di depan Allah. Kita sadar, kita renungkan, saudara. Kita akan tutup mata, kita dengarkan pujian ini, kemudian kita masuk dalam doa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Benar. Siapa aku ini Tuhan? Sungguh hidupku semakin berharga ketika aku serahkan semuanya. Benar, segala makhluk itu